Di tengah malam ketika dunia mengira segalanya telah mereda, sebuah ledakan kebenaran justru muncul dari balik bayang-bayang kekuasaan. Suara rakyat yang selama ini ditenggelamkan mulai menggema, menembus dinding-dinding tebal kepentingan yang selama ini tak tersentuh. Setiap fakta yang tersembunyi, setiap rekayasa yang ditutupi, dan setiap pengkhianatan yang dikubur dalam gelap perlahan muncul ke permukaan, memaksa semua orang melihat realitas yang mengejutkan. Ini bukan sekadar kisah tentang konflik, tetapi perjalanan panjang menuju pembongkaran besar yang mengguncang fondasi kekuasaan. Saat semuanya terkuak, satu pertanyaan menghantui semua pihak. Siapa sebenarnya yang pantas dipercaya? Singapura dikejutkan oleh pemandangan tak biasa ketika ribuan bobotoh mulai membanjiri kota sejak pagi hari. Jalanan, halte bus, dan stasiun MRT berubah menjadi hamparan biru yang mendominasi ruang publik. Banyak warga lokal mengaku belum pernah melihat gelombang supporter sebesar ini datang dari luar negeri dengan energi sedahsyat itu. Kehadiran masif bobotoh langsung mencuri perhatian media asing yang bergerak cepat melakukan liputan. Mereka menyebut suasana kota seolah mengalami invasi damai dari para pendukung Persib Bandung. Sorotan kamera menampilkan betapa kuatnya identitas biru yang menyelimuti berbagai sudut kota, memunculkan tayangan yang viral di media sosial Singapura. Di sekitar stadion, atmosfer semakin menggelegar. Yel-yel Persib menggema bahkan sebelum gerbang dibuka. Banyak warga lokal yang baru datang untuk menonton terkejut melihat antusiasme luar biasa tersebut. Beberapa di antara mereka berkomentar bahwa atmosfernya lebih panas dibandingkan final liga lokal, seolah pertandingan akan digelar di Bandung, bukan di Singapura. Petugas keamanan tampak bersiaga ekstra, bukan karena kekhawatiran, tetapi karena jumlah supporter yang hadir jauh melampaui prediksi awal panitia. Para bobotoh datang dengan tertib, namun energinya tak terbendung, membuat seluruh area stadion seperti berubah menjadi basis terbesar Persib di luar negeri. Di media sosial, tagar terkait Persib dan bobotoh mendadak menjadi trending di Singapura. Pengguna lokal mengunggah video pawai biru, nyanyian suportif, hingga momen ketika tribun mulai dipadati ribuan pendukung asal Indonesia. Banyak yang mengaku terpukau dengan militansi bobotoh yang tak hanya hadir, tetapi membawa atmosfer khas yang begitu berkarakter. Ketegangan jelang laga pun mulai terasa. Dengan tribun yang sudah tampak seperti kandang Persib, muncul pertanyaan besar, apakah dukungan masif ini akan menjadi faktor penentu dalam pertandingan nanti? Singapura malam itu tidak hanya menjadi tuan rumah sebuah laga, tetapi saksi dari salah satu invasi supporter paling menggetarkan dalam sejarah sepak bola regional. Stadion yang sejak sore berubah menjadi lautan biru akhirnya mulai dipenuhi suara-suara berat dari ribuan bobotoh yang tak sabar menanti pemain Persib memasuki lapangan. Suasana yang sudah meledak dari bab satu kini mencapai puncak barunya. Ketika pintu lorong pemain bergerak, ribuan ponsel diarahkan ke satu titik, seolah seluruh stadion menahan napas. Ketika skuad Persib muncul untuk memulai pemanasan, seluruh tribun yang biru mendadak bergetar. Nyanyian, teriakan, dan gemuruh langkah supporter membuat rumput stadion seperti ikut berdenyut. Banyak pemain Singapura yang sedang berada di sisi lain lapangan tampak menoleh, beberapa bahkan tampak kaku menghadapi atmosfer yang terasa sangat asing bagi mereka. Tom Haye menjadi salah satu sosok yang langsung mendapat sorotan. Setiap kali ia menyentuh bola dalam sesi ronde pemanasan, tribun biru meneriakkan namanya dengan ritme yang membuat bulu kuduk berdiri. Kamera-kamera media asing yang sebelumnya fokus pada kerumunan bobotoh kini berputar mengikuti gerak sang gelandang elegan tersebut. Getaran emosional mulai tampak di wajah Tom. Senyumnya menahan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah rasa haru ketika mendengar ribuan orang yang datang dari tanah air memanggil namanya seperti ia adalah ikon kota itu sendiri. Momen tersebut terekam jelas oleh kamera TV dan langsung menjadi bahan pemberitaan cepat di platform digital Singapura. Di sisi lain, para pemain Lion City terlihat mulai kehilangan konsentrasi. Beberapa terlihat saling berbicara pendek, menandakan bahwa intensitas dukungan Persib mulai menggeser kenyamanan mereka sebagai tuan rumah. Pelatih mereka hanya bisa memberi gestur tenang, meski ekspresinya menunjukkan kecemasan tersembunyi. Sesi pemanasan berjalan dengan tempo tinggi, tetapi energi supporter membuat suasana terasa seperti pertandingan sudah dimulai. Bola-bola pendek, sprint ringan, dan finishing drill dilakukan di bawah sorakan keras yang memecah langit malam Singapura. Bahkan beberapa staf stadion terlihat terkejut dengan volume suara yang memantul dari tribun. Ketika Andrew Jung mulai masuk ke area pemanasan, sorakan bobotoh melonjak lagi. Meski baru bergabung dan belum lama membela Persib, sambutan untuknya nyaris setara dengan pemain-pemain senior. Ia menarik napas panjang, lalu mengangkat tangan menyapa tribun, yang dibalas dengan ledakan gemuruh luar biasa. Singapura belum pernah mendengar stadion seberisik itu pada pemanasan saja. Tekanan emosional membuat suasana menjadi semakin dramatis.
Seorang bobotoh yang diwawancarai media Singapura mengatakan bahwa malam ini bukan sekadar pertandingan, tetapi perayaan identitas. Kata-kata itu tersebar ke media sosial dan menambah intensitas suasana di dalam stadion yang terasa semakin menggelegar. Ketika pemanasan memasuki menit terakhir, lagu-lagu dukungan mulai dinyanyikan serempak. Nyanyian terdengar bulat, penuh tenaga, dan menggema sampai keluar stadion. Pemain Persib tampak saling memberi gestur semangat, seolah energi dari bobotoh mengalir langsung ke tubuh dan mental mereka. Mereka tahu, mereka tidak sendirian di tanah orang. Dan pada saat peluit petugas berbunyi menandai pemanasan selesai, semua orang menyadari satu hal, Singapura mungkin menjadi lokasi pertandingan, namun atmosfer malam itu telah berubah menjadi Bandung kedua. Pertanyaan besar dari bab satu kini semakin terasa relevan. Akankah energi raksasa dari bobotoh ini benar-benar mengubah jalannya pertandingan? Ketegangan pun menggantung di udara, menunggu kick-off yang tinggal hitungan menit. Kick-off akhirnya dimulai di tengah atmosfer stadion yang sudah mendidih sejak sesi pemanasan. Begitu wasit meniup peluit, suara bobotoh langsung meledak seperti gelombang besar yang menghantam dinding stadion. Lion City tampak berusaha menguasai bola sejak detik pertama, namun tekanan mental dari tribun biru membuat setiap sentuhan mereka terasa goyah. Persib langsung menunjukkan intensitas tinggi. Tom Haye, yang masih merasakan getaran emosional dari pemanasan, tampil jauh lebih agresif dari biasanya. Ia memotong aliran bola, memimpin pressing, dan menjadi motor utama di lini tengah. Terlihat jelas bahwa dukungan ribuan bobotoh memberinya dorongan psikologis yang luar biasa. Lion City mencoba merespons dengan serangan cepat melalui sisi sayap, namun tiap kali mereka menyentuh bola, gemuruh ejekan dan tekanan dari bobotoh langsung menghantam mereka. Seorang pemain Lion City bahkan terlihat melakukan kesalahan sederhana akibat grogi, membuat pelatih mereka menepuk kepala dengan frustrasi. Tensi semakin naik ketika duel keras pertama terjadi di tengah lapangan. Benturan antara gelandang Lion City dan Nick Kuipers memicu teriakan keras dari penonton, membuat suasana semakin panas. Wasit harus beberapa kali meniup peluit untuk menenangkan permainan, namun atmosfer di lapangan tetap terasa seperti badai yang sulit dikendalikan. Persib kemudian melancarkan serangan berbahaya. Bola panjang dari belakang diarahkan ke Andrew Jung yang langsung memenangi duel udara. Stadion kembali bergetar. Jung menahan bola dengan dada, memantulkan ke Beckham yang berlari dari lini kedua, dan kombinasi itu membuat pemain Lion City harus menutup celah dengan tergesa-gesa. Upaya mereka hampir tak terkoordinasi saking tertekannya oleh tempo Persib. Serangan demi serangan Persib membuat Lion City mundur semakin dalam. Para pemain tuan rumah mulai sering melirik ke tribun yang sepenuhnya biru, seolah tak percaya bahwa mereka bermain di negeri sendiri namun harus menghadapi atmosfer tandang yang sangat menekan. Komentator lokal bahkan menyebut situasi ini sebagai mental earthquake, guncangan mental terbesar bagi pemain Lion City musim ini. Titik panas pertandingan memuncak ketika Persib mendapat peluang emas. Umpan silang dari sisi kanan disambut tandukan keras Andrew Jung. Bola meluncur cepat, hanya saja kiper Lion City berhasil menepis dengan refleks luar biasa. Seluruh stadion menganga, sementara bobotoh menggebrak tribun dengan kekesalan bercampur semangat yang semakin membara. Lion City mencoba bangkit melalui serangan balik cepat, namun koordinasi mereka terlihat kacau. Tekanan mental dari sorakan bobotoh benar-benar mempengaruhi ritme permainan. Mereka beberapa kali kehilangan bola di area sendiri, memicu teriakan semakin dahsyat dari tribun yang seolah menikmati setiap kesalahan lawan. Drama semakin intens ketika terjadi benturan lain antara pemain Lion City dan gelandang Persib. Wasit harus turun tangan memberi peringatan keras kepada kedua tim. Tensi pertandingan terasa seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja. Kedua kubu bermain bukan hanya untuk skor, tetapi untuk menunjukkan jati diri, gengsi, dan harga diri masing-masing. Dan ketika menit-menit pertama babak itu berakhir, semua yang ada di stadion sadar bahwa ini bukan lagi pertandingan biasa. Ini adalah duel gengsi Asia, duel atmosfer, duel mental, duel kekuatan supporter. Kick-off panas telah membuka jalan menuju laga penuh drama yang belum memperlihatkan tanda akan mereda. Yang pasti, Singapura malam itu telah menjadi panggung dari salah satu permulaan pertandingan paling menggetarkan dalam sejarah Persib di level internasional. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan Persib di awal laga tiba-tiba menemukan porosnya ketika Andrew Jung mulai menguasai ritme permainan di lini depan. Setelah peluang emas lewat tandukan kerasnya yang ditepis kiper Lion City di bab sebelumnya, ketajaman Jung seolah justru semakin terasa. Wajahnya menampilkan ekspresi lapar, haus gol, dan siap mengguncang lini pertahanan lawan. Gerakan tanpa bola Jung menjadi momok nyata bagi barisan belakang Lion City. Ia bergerak cepat dari satu ruang ke ruang lain, membuat bek lawan kebingungan mengikuti arah larinya.
Sesekali ia menarik 2 bek sekaligus, membuka ruang bagi rekannya. Penonton bisa melihat bagaimana setiap langkah Jung selalu membuat para pemain Lion City terlihat gugup dan terburu-buru. Tekanan mental mulai menumpuk bagi tuan rumah ketika Jung berhasil memenangi duel fisik bertubi-tubi. Dengan posturnya yang kuat, ia berkali-kali menahan bola sambil membelakangi gawang. Tiap kali bola melekat di kakinya, bobotoh langsung meledak, memberikan dorongan energi tambahan yang membuat Jung semakin percaya diri. Momen dramatis terjadi ketika Jung menerima umpan terobosan dari Tom Haye. Ia berlari cepat, masuk di antara 2 bek Lion City, lalu menahan bola sambil memutar tubuh dengan elegan. 2 pemain belakang Singapura itu terjatuh karena salah antisipasi. Stadion seketika bergemuruh, sementara komentator menahan napas seolah menyaksikan predator yang baru saja menemukan mangsanya. Sayangnya, sepakan final Jung masih membentur mistar gawang. Bola memantul keluar, namun teriakan bobotoh tak mereda. Justru sorakan mereka berubah menjadi dukungan yang semakin brutal, seolah mereka merasakan bahwa gol gacor itu hanya tinggal menunggu detik-detik berikutnya. Jung berdiri sambil menepuk dadanya, memberi isyarat bahwa ia masih di sana, masih lapar, masih memburu. Lion City semakin tertekan. 2 pemain belakang mulai terlihat kelelahan mental karena terus-menerus dihadapkan dengan duel fisik melawan Jung. Di bangku cadangan, pelatih Lion City tampak gelisah, memberi instruksi cepat agar para pemain menjauhi area berbahaya tempat Jung sering menerima bola. Namun instruksi itu tak banyak membantu. Jung terlalu cepat, terlalu kuat, dan terlalu percaya diri. Drama kembali menggelegar ketika Jung melakukan pressing tinggi yang memaksa bek Lion City melakukan blunder fatal. Bola lepas, menggelinding ke arah Jung, dan seluruh stadion berdiri menunggu momen itu menjadi gol. Namun sebelum ia sempat mengeksekusi, bek terakhir Lion City melakukan tackle penyelamatan yang membuatnya dihujani sorakan keras dari bobotoh. Intensitas pertandingan benar-benar mencapai puncaknya. Meski gagal mencetak gol, performa Jung semakin menggetarkan. Beberapa kali ia turun ke lini tengah, membantu build up, dan kembali bergerak cepat ke area depan. Kerja kerasnya mengalirkan energi ke seluruh tim Persib, membuat mereka berani menekan lebih agresif dari sebelumnya. Jung bukan hanya ancaman di kotak penalti, tetapi juga motor pemantik semangat bagi seluruh rekan setimnya. Kamera televisi berulang kali menyorot wajah Jung yang dipenuhi keringat, namun tatapannya tetap tajam. Ia terlihat seperti pemain yang sedang berada dalam zona gacornya, sebuah kondisi ketika insting, kekuatan, dan kepercayaan diri menyatu menjadi satu kekuatan yang hampir mustahil dihentikan. Beberapa komentator Singapura bahkan menyebut Jung sebagai monster yang terbangun. Dan ketika menit babak pertama hampir berakhir, para pendukung Lion City tampak mulai kehilangan suara. Sebaliknya, bobotoh semakin keras dalam tiap nyanyian. Mereka merasakan aura kemenangan yang pelan-pelan dibangun oleh performa Andrew Jung di lapangan. Meski gol belum datang, Jung telah mengubah atmosfer stadion menjadi panggung miliknya. Semua orang menyadari bahwa jika ada momen yang akan memecah kebuntuan, maka itu hampir pasti lahir dari kaki atau kepala Andrew Jung. Setelah dominasi Andrew Jung mengguncang lini pertahanan Lion City, perhatian stadion perlahan bergeser kepada sosok lain yang menjadi pusat kekuatan Persib malam itu, Tom Haye. Gelandang elegan ini tampak mengatur tempo permainan dengan ketenangan luar biasa, seolah badai yang terjadi di sekelilingnya justru memberinya ruang untuk bersinar. Dan disinilah momen emosional itu mulai terbangun. Ketika permainan sempat berhenti akibat pelanggaran di tengah lapangan, sorakan bobotoh tiba-tiba terfokus pada satu nama. Dalam hitungan detik, seluruh tribun biru menyatukan suara menjadi nyanyian besar. Tom Haye! Tom Haye! Tom Haye! Suara itu bergema, bulat, menggetarkan, membuat pemain Lion City pun langsung menoleh ke arah tribun yang seolah hidup sebagai satu makhluk raksasa. Tom Haye yang berdiri di tengah lapangan hanya bisa mematung sejenak. Raut wajahnya berubah perlahan, dari fokus penuh, menjadi terkejut, lalu berubah lagi menjadi ekspresi haru yang sulit ia sembunyikan. Kamera televisi menangkap jelas bagaimana matanya berkaca-kaca, bibirnya menahan senyum yang gemetar. Di negara orang, ia justru merasa seolah sedang pulang ke rumah. Nyanyian itu tidak berhenti. Justru semakin kencang. Bobotoh melambai-lambaikan scarf, bendera, dan tangan mereka, membuat stadion tampak seperti gelombang biru yang bergerak serempak. Para komentator Singapura sampai terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya berkata, kami belum pernah melihat seorang pemain asing diperlakukan seperti ikon nasional di sini. Tom kemudian menatap ke arah tribun, menepuk dadanya, dan mengangkat tangan sebagai bentuk terima kasih. Gestur sederhana itu langsung membuat gemuruh stadion meningkat berkali-kali lipat.
Momen ini seolah menjadi pertukaran energi antara pemain dan supporter, energi yang menjalar, membakar semangat Persib, dan menggerus mental Lion City yang semakin ciut. Setelah nyanyian mereda, permainan kembali dilanjutkan. Namun dampaknya jelas terlihat. Tom bermain dengan aura berbeda. Ia terlihat lebih agresif, lebih berani mengambil keputusan, dan lebih hidup di setiap sentuhan bola. Ia memimpin transisi cepat, memenangkan duel, hingga memberikan umpan-umpan terobosan yang membuat lini belakang Lion City berkali-kali panik. Di bangku cadangan Persib, pelatih dan staf terlihat saling tersenyum. Mereka tahu betul apa yang sedang terjadi. Tom tidak hanya mendapat dukungan, tetapi juga dorongan emosional yang menjadikannya pemain paling berbahaya di lapangan. Bahkan Andrew Jung pun terlihat lebih sering mencari posisi yang selaras dengan pergerakan Tom, seolah merasakan bahwa momen krusial akan hadir dari kaki gelandang itu. Sebaliknya, pemain Lion City menunjukkan tanda-tanda kehilangan fokus. Mereka beberapa kali gagal membaca pergerakan Tom, membiarkannya masuk ke zona berbahaya tanpa tekanan berarti. Sementara itu, Bobotoh setiap kali Tom menyentuh bola, kembali meledakkan suara mereka. Sorakan itu menambah tekanan yang membuat tuan rumah semakin limbung. Ketegangan mencapai level baru ketika Tom menerima bola di luar kotak penalti dan mencoba melepaskan tembakan keras. Bola sempat membentur pemain lawan dan menghasilkan sepak pojok. Namun reaksi tribun lebih heboh daripada peluangnya. Bobotoh berdiri, berteriak, melompat, seolah mereka menyaksikan percobaan pertama menuju gol yang, ditakdirkan, lahir dari pemain yang tengah dipenuhi keberanian. Dan ketika kamera kembali menyorot wajah Tom yang menatap tribun dengan senyum yang hampir pecah menjadi tangis, seluruh dunia yang menyaksikan laga ini sadar. Energi emosional dari momen Tom Haye belum sepenuhnya mereda ketika pertandingan memasuki menit-menit kritis. Persib tampil semakin agresif, namun justru pada puncak dominasi itu, Lion City mencoba bangkit lewat serangan cepat yang nyaris mengubah alur permainan. Stadion mendadak sunyi sesaat ketika pemain Lion City lolos dari kawalan dan berlari menuju kotak penalti Persib. Nick Kuipers, yang sejak awal tampil kokoh, harus melakukan sprint penuh untuk menghentikan laju lawan. Dengan timing yang luar biasa, ia melakukan tackle bersih yang sukses menghentikan ancaman tersebut. Namun tackle itu memicu protes keras dari pemain Lion City yang menuduh pelanggaran. Wasit langsung dikerumuni. Ketegangan memuncak, sementara Bobotoh berteriak meminta keputusan jujur. Wasit tidak memberikan pelanggaran, membuat para pemain Lion City semakin frustrasi. Tetapi drama belum berakhir. Ketika para pemain masih memprotes, Persib melanjutkan permainan dengan cepat. Tom Haye mengirim umpan panjang yang membuat Andrew Jung berlari sendirian menuju gawang. Seluruh stadion berdiri. Suara Bobotoh menggema seperti badai. Andrew Jung berhasil memenangkan duel sprint dengan bek terakhir Lion City. Tinggal ia dan kiper. Namun saat ia siap melepaskan tembakan, seorang pemain Lion City melakukan tackle dari belakang. Semua orang mengira ini adalah penalti. Bobotoh meledak. Pemain Persib berlari mendekati wasit. Tetapi keputusan wasit justru mengejutkan seluruh stadion, bukan pelanggaran. Main terus. Stadion mendidih. Teriakan protes dari tribun biru mengguncang udara. Tom Haye tampak memprotes keras, Andrew Jung terjatuh sambil menatap wasit dengan ekspresi marah bercampur tidak percaya. Beberapa staf Persib di pinggir lapangan terlihat mengangkat tangan ke udara, meminta keadilan yang terasa menguap di depan mata mereka. Keputusan itu membuat pertandingan semakin kacau. Tempo meningkat drastis. Duel-duel keras terjadi di tengah lapangan. Lion City yang tadinya hampir runtuh, kini memainkan permainan lebih agresif, kadang mendekati kasar. Mereka mencoba mengambil momentum dari keputusan wasit yang kontroversial tadi. Angin pertandingan berputar tanpa diduga. Namun justru dalam tekanan itu, Persib menunjukkan karakter besarnya. Tom Haye dan Mark Locke bekerja keras meredam permainan kasar lawan, menjaga agar Persib tetap fokus. Andrew Jung, meski masih kesal, tetap tampil seperti predator yang menunggu waktu. Setiap kali ia memegang bola, stadion kembali bergetar dalam ketegangan. Drama kembali muncul ketika Lion City mendapat sepak pojok pertamanya dalam beberapa menit terakhir babak pertama. Seluruh kubu Persib bersiap. Bola diangkat tinggi, dan dalam sekejap, terjadi kemelut di depan gawang Teja Paku Alam. Bola memantul, mengenai kaki bek lawan, dan meluncur ke arah gawang. Teja melakukan penyelamatan refleks menakjubkan yang membuat seluruh bobotoh memekik lega. Pertandingan memasuki menit tambahan. Stadion seolah berubah menjadi arena adu mental. Supporter Lion City mulai bangkit,
Sementara Bobotoh justru semakin keras menyanyikan yel-yel mereka, memastikan pemain Persib tetap kuat menghadapi badai terakhir babak pertama. Tekanan, emosi, dan tensi semuanya melebur menjadi satu. Dan tepat ketika wasit meniup peluit tanda babak pertama berakhir, seluruh stadion seperti meledak, bukan oleh selebrasi, melainkan oleh campuran rasa lega, marah, dan ketegangan yang belum terselesaikan. Plot twist wasit, hampir terjadinya gol lawan, dan kegagalan Jung memperoleh penalti yang seharusnya justru menyiapkan panggung untuk babak kedua yang jauh lebih liar. Semua orang menyadari satu hal, pertandingan ini telah naik level menjadi drama besar. Dan babak berikutnya bukan hanya soal taktik, tetapi soal mental, keberanian, dan siapa yang paling kuat menahan badai di panggung paling panas di Asia malam itu. Stadion yang sejak awal sudah penuh dengan dentuman suara kini berubah menjadi arena ketegangan murni. Setelah gol kedua Persib membuat seluruh tribun bergemuruh, suasana yang tadinya penuh optimisme mulai berubah menjadi tekanan mental bagi tuan rumah. Para pemain Lion City terlihat gugup, beberapa bahkan mulai saling menyalahkan dengan gestur frustrasi. Meski begitu, pertandingan belum selesai, dan babak baru dari drama besar ini baru saja dimulai. Di tengah lapangan, angin malam Singapura mengibarkan bendera biru yang dipegang tinggi oleh Bobotoh, seakan menandai dominasi moral Persib. Tom Haye berdiri di lingkar tengah, napasnya naik turun, tetapi matanya tetap fokus. Ia tahu betul bahwa momentum seperti ini bisa berbalik kapan saja jika Persib lengah. Andrew Jung menepuk bahunya sambil berkata, "Kita belum selesai. Mereka pasti akan menyerang habis-habisan." Dan benar saja, Lion City mencoba merespons. Pelatih mereka memberi instruksi dengan suara lantang, memerintahkan pemain-pemainnya untuk menekan lebih tinggi. Serangan cepat mulai dilancarkan dari sisi kanan, memaksa Nick Kuipers dan kawan-kawan bekerja ekstra keras. Untuk pertama kalinya setelah gol kedua, Bobotoh terdiam sejenak, menahan napas menyaksikan aliran serangan yang mengancam. Namun suasana kembali pecah ketika Imade Wirawan, yang turun sebagai starter kejutan, melakukan penyelamatan luar biasa. Tendangan keras dari luar kotak penalti meluncur cepat, tetapi Made terbang dengan refleks luar biasa, menepis bola menggunakan ujung jarinya. Bobotoh langsung meledak, memanggil namanya berulang-ulang seperti mantra. "Made! Made! Made!" Suara itu menggema sampai terasa memantul di seluruh stadion. Pemain Lion City mulai goyah secara mental. Mereka menatap satu sama lain, seolah bertanya-tanya bagaimana mungkin atmosfer seperti ini terjadi di kandang sendiri. Beberapa dari mereka memperlambat tempo, mungkin berharap tekanan suara Bobotoh mereda. Tetapi harapan itu sia-sia. Setiap kali Persib menyentuh bola, sorakan memekakan telinga kembali menggulung. Di sisi lapangan, pelatih Persib terlihat tenang namun mata dan gesturnya penuh strategi. Ia memberi instruksi agar lini tengah tak kalah intensitas. Tom Haye kembali mengambil peran sebagai pemutus alur serangan. Tekelnya bersih, umpannya tajam, dan visinya kembali membuat lini tengah Lion City kebingungan. Bahkan komentator asing terdengar tak percaya, Persib bermain seolah mereka berada di Bandung, bukan Singapura. Andrew Jung pun semakin percaya diri. Dengan tubuh kokoh dan kecepatan yang terukur, ia menutup setiap celah yang Lion City coba ciptakan. Sebuah duel udara dimenangkannya dengan mudah, membuat bek lawan terjatuh. Tapi yang paling mencolok adalah tatapan matanya, tatapan pemain yang sangat ingin membuktikan sesuatu. Di tengah tensi yang semakin meninggi, drama kembali hadir ketika sebuah benturan keras membuat salah satu gelandang Lion City terkapar. Wasit meniup peluit, dan ketegangan memuncak. Beberapa pemain tuan rumah mencoba memprotes, tetapi Haye maju sebagai penenang, merentangkan tangan sambil berkata singkat, "Fokus pada permainan." Gestur itu justru membuat Bobotoh makin bangga, bersorak lantang memuji kedewasaan sang maestro lapangan tengah. Laga pun kembali berjalan dengan tempo tinggi. Persib mencoba membangun serangan balik cepat, memanfaatkan ruang-ruang kosong yang mulai ditinggalkan pemain Lion City yang panik. Andrew Jung berlari kencang membawa bola, melewati satu pemain, lalu dua. Stadion bergetar oleh teriakan yang makin menggila, seolah seluruh Singapura ikut berdenyut bersama dribelnya. Saat kiper Lion City berhasil menggagalkan peluang emas Ciro Alves, suasana stadion mendadak berubah dari kegembiraan menjadi ketegangan yang menusuk. Bobotoh memegang kepala, beberapa menjatuhkan badan ke kursi seolah tak percaya. Sementara pemain Persib menatap satu sama lain dengan campuran frustrasi dan semangat membara. Semua sadar, babak ini bukan lagi soal teknik atau taktik semata, tetapi soal mental bertahan di bawah tekanan ekstrim. Lion City, yang sempat terpuruk, langsung memanfaatkan momentum. Mereka menaikkan tempo dan mulai menekan lewat sisi sayap kiri.
Dua pemain mereka bekerja sama dengan cepat, mencoba menusuk pertahanan Persib yang sejak awal tampil solid. Namun Nick Kuipers tak tinggal diam. Dengan langkah lebar dan keberanian yang tak berubah sejak menit pertama, ia melakukan blok krusial yang membuat bola mental jauh. Bobotoh kembali menggema dengan teriakan panjang yang menegaskan, tembok biru masih berdiri. Di bangku cadangan, suasana tidak kalah dramatis. Para pemain cadangan Persib berdiri, beberapa memegang kepala, lainnya menggertakkan gigi melihat serangan demi serangan dari Lion City. Di antara mereka, terlihat pelatih memegang papan taktik yang penuh coretan. Sorot matanya berubah tajam saat ia menyadari bahwa Lion City mulai membuka pola permainan baru. Dengan cepat ia memanggil Tom Haye sambil memberi instruksi tegas, kendalikan ritme. Jangan biarkan mereka bernafas. Instruksi itu langsung terasa efeknya. Tom Haye mulai bergerak lebih agresif, mengontrol aliran bola, bahkan memenangkan beberapa duel penting yang membuat Lion City kembali terhambat. Gerakan elegannya membuat komentator menyebut, ini bukan sekadar gelandang, ini komposer panggung yang mengatur segalanya. Setiap sentuhannya disambut sorakan besar Bobotoh yang seperti ingin memberi energi tambahan pada setiap langkahnya. Namun Lion City tidak menyerah. Mereka mencoba memanfaatkan kelelahan kecil yang mulai terlihat di lini tengah Persib. Salah satu gelandang mereka melepaskan tembakan jarak jauh yang meluncur deras. Stadion pun terdiam sepersekian detik. Imade Wirawan, yang sejak awal tampil heroik, meloncat dengan kecepatan luar biasa, menepis bola dengan ujung sarung tangannya. Sebuah penyelamatan yang membuat seluruh stadion kembali pecah seketika. Nama Made kembali dicanting seperti suara badai. Setelah penyelamatan itu, dinamika pertandingan berubah lagi. Tampak jelas Lion City semakin frustrasi. Dua pemain mereka mulai terlihat emosi, melakukan tackle terlalu keras yang membuat wasit harus meniup peluit panjang. Andrew Jung yang terkena tackle tersebut bangkit sambil menepuk dada, menunjukkan bahwa mentalnya tidak akan runtuh meski lawan mencoba menggoyahkannya. Sikapnya yang tegar membuat Bobotoh semakin panas, meneriakkan semangat tanpa henti. Setelah insiden itu, Persib mulai menemukan celah. Serangan balik cepat menjadi senjata utama. Klok, Haye, dan Ciro membangun kombinasi cerdas yang membuat pertahanan Lion City pontang-panting. Umpan pendek cepat terjadi berulang-ulang, seolah para pemain Persib sedang menari di tengah tekanan. Lion City hanya bisa mengejar bayangan, tanpa mampu memutus alur permainan. Memasuki menit-menit krusial, tensi benar-benar memuncak. Bobotoh berdiri semua, tak ada lagi yang duduk. Mereka mengibarkan bendera biru, ada yang mengangkat flare biru mini, ada yang memukul-mukul drum seakan sedang memanggil kekuatan raksasa. Suaranya menggema ke seluruh stadion dan secara psikologis membuat Lion City makin tertekan. Bahkan beberapa pemain tuan rumah terlihat gelisah setiap kali bola berada di kaki Persib. Dan pada momen puncak dramatis itu, sebuah peluang kembali tercipta. Andrew Jung menerima bola dengan punggung menghadap gawang. Ia memutar tubuh dengan cepat, melewati satu pemain, lalu melepaskan umpan diagonal tajam kepada Ciro Alves yang berlari dari sisi kiri. Semua Bobotoh berteriak. Bahkan kamera televisi bergetar sedikit karena hentakan langkah para penonton yang menahan napas menunggu kemungkinan gol yang bisa mengakhiri perlawanan Lion City. Namun sebelum Ciro mengeksekusi, peluit panjang wasit tiba-tiba berbunyi. Pertandingan dihentikan sejenak karena seorang pemain Lion City terjatuh sambil memegang lututnya. Stadion langsung kacau. Bobotoh protes, pemain Persib mengangkat tangan, sementara para pemain Lion City mengelilingi wasit. Drama semakin tebal, tensi semakin tinggi, dan ketidakpastian semakin menutup babak ini. Ketika wasit menghentikan pertandingan karena pemain Lion City terjatuh, seluruh stadion mendadak membeku. Suara gemuruh Bobotoh yang tadi memekakan telinga berubah menjadi campuran sorakan kesal dan teriakan keras meminta pertandingan dilanjutkan. Kamera menyorot pemain yang terkapar, namun ekspresi pemain Persib menunjukkan satu hal. Mereka merasa momentum mereka sengaja diputus. Drama semakin menegang, penonton seolah menahan amarah yang siap meledak kapan saja. Ciro Alves tampak paling frustrasi. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi, menunjukkan gestur jelas bahwa ia melihat peluang emas sebelum peluit menghentikan permainan. Andrew Jung melangkah mendekati wasit, bukan untuk protes, tetapi untuk memastikan keputusan itu benar-benar karena cedera serius. Sementara itu, Tom Haye berusaha menenangkan rekan-rekannya, meski dari matanya terlihat jelas rasa kecewa yang sulit disembunyikan. Pemain Lion City yang terjatuh akhirnya digotong keluar lapangan dengan tandu, namun dari sorot wajah beberapa pemain Persib, terlihat kecurigaan bahwa situasi ini lebih ke arah taktik mengulur waktu daripada cedera sungguhan. Bobotoh pun bereaksi keras,
meneriakkan can panjang yang mengguncang seluruh stadion. Mereka merasa kemenangan sudah di depan mata, dan gangguan sekecil apapun memicu reaksi emosional besar. Saat pertandingan kembali dimulai, ritme permainan tidak lagi sama. Intensitas berubah menjadi lebih keras, lebih cepat, dan lebih emosional. Lion City mencoba menyerang dengan liar, seolah ingin membalas atmosfer negatif yang mereka terima dari tribun. Serangan mereka datang bertubi-tubi, dan Persib dipaksa bermain sedikit lebih dalam untuk menjaga konsentrasi. Disinilah drama murni sepak bola mulai terlihat. Nick Kuipers tampil seperti tembok raksasa yang tidak tergoyahkan. Ia mematahkan satu demi satu serangan Lion City, beberapa kali melakukan slide tackle yang membuat Bobotoh kembali bangkit berdiri. Dari bangku pelatih, terlihat pelatih Persib mengangkat jempol setiap kali Kuipers melakukan penyelamatan vital. Di sisi lain, Lion City semakin frustrasi karena segala upaya mereka seolah menabrak dinding kokoh. Lalu sebuah momen menegangkan kembali terjadi, tendangan sudut untuk Lion City. Stadion sunyi seperti kuburan sesaat. Pemain-pemain Lion City mengerumuni kotak penalti, mencoba menciptakan kekacauan. Bola melayang tinggi, jatuh tepat di kepala striker mereka, dan meluncur deras ke arah gawang. Namun Imade Wirawan kembali menjadi pahlawan yang tak tergantikan. Dengan refleks yang hampir mustahil dijelaskan, Made terbang dan menepis bola itu keluar. Suara teriakan, "Made!" menggema, membuat penonton seperti mengalami euforia kolektif. Penyelamatan itu mengubah suasana lagi. Energi Bobotoh kembali membuncah, sementara wajah pemain Lion City berubah pucat. Mereka seperti kehilangan keyakinan bahwa gawang Persib bisa ditembus malam itu. Persib pun memanfaatkan situasi. Tom Haye mulai mengatur tempo lagi, memainkan bola pendek, meredam panasnya permainan, lalu mengatur ulang strategi. Elegansi permainannya bak maestro yang menenangkan orkestra sebelum menghadirkan nada puncak. Setelah keputusan wasit yang membuat Bobotoh mendidih, tensi pertandingan meningkat ke titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara-suara protes, teriakan kecewa, dan nyanyian penyemangat bercampur menjadi satu atmosfer yang benar-benar mengguncang stadion. Para pemain Persib merapatkan barisan, seolah berkata dalam hati, "Kalau dunia melawan kita, kita tetap bertarung." Energi itu mengalir di setiap langkah mereka. Lion City mencoba memanfaatkan kekacauan emosional Persib. Mereka melancarkan serangan cepat dari sisi kanan, membuat dua bek Persib harus berlari ekstra keras untuk menghentikan pergerakan winger lincah tuan rumah. Lapangan terasa lebih kecil, lebih panas, dan lebih menyesakan. Namun, Andrew Jung tiba-tiba muncul dari lini tengah, melakukan tackle bersih yang membuat bola menjauh dari kaki lawan. Aksi itu memicu gemuruh besar dari Bobotoh yang memanggil namanya seakan ia adalah penyelamat malam itu. Namun drama belum berhenti. Setelah tackle Andrew, salah satu pemain Lion City terlihat memprotes keras, bahkan sampai mendorong bahu sang striker Persib itu. Situasi memanas. Pemain-pemain dari kedua kubu mendekat, saling bicara dengan tinggi, dan wasit harus masuk di antara mereka untuk mencegah keributan besar. Kamera menyorot wajah Andrew Jung yang tetap dingin, seolah tidak peduli dengan provokasi, hanya fokus pada pertandingan. Ketegangan ini justru membuat Tom Haye semakin menonjol. Ia mulai mengatur ritme lagi, menggiring bola dengan tenang di tengah kepanikan. Setiap sentuhannya membuat para pemain Lion City salah langkah. Sorot mata Haye tajam, dan dari luar lapangan pelatih Persib tampak memberi isyarat, "Terus tekan, jangan biarkan mereka bangkit." Dan itulah yang dilakukan Persib, mereka menolak mundur 1 sentimeter pun. Kemudian momen hampir gol kembali tercipta. Ciro Alves menerima umpan terobosan dari Haye dan berhasil melewati satu pemain, lalu dua, sebelum melepaskan tembakan keras dari sudut sempit. Bola meluncur deras, menghantam tiang dengan suara yang membuat stadion terperangah. Gemuruh langsung berubah jadi pekikan panjang yang terdengar seperti jeritan campur adrenalin dan frustrasi. Para pemain Persib memegang kepala, tahu bahwa selisih 1 inci saja bisa membuat skor berubah. Lion City mencoba membalas setelah selamat dari ancaman itu. Mereka melakukan serangan balik cepat, membuat lini belakang Persib harus berjibaku lagi. Penyerang mereka berlari kencang, menciptakan situasi 3 lawan 2. Namun saat bola dilepas ke kotak penalti, Imade Wirawan keluar dari sarangnya dengan keberanian luar biasa, menutup sudut, dan memblok tembakan keras dari jarak dekat. Penyelamatan itu membuat stadion seperti meledak 2 kali, kaget dan kagum. Penyelamatan Made membuat mental pemain Lion City melemah untuk kesekian kalinya. Wajah mereka menunjukkan kelelahan dan frustasi yang semakin menumpuk. Sebaliknya, para pemain Persib terlihat mendapatkan energi baru,
seperti mesin yang terisi ulang hanya dari sorakan bobotoh yang tak pernah surut. Made, Haye, Jung. Nama-nama itu diteriakan berulang-ulang seperti mantra kemenangan. Drama kembali mencapai puncak ketika Persib mendapatkan peluang dari bola mati. Tom Haye berdiri di dekat bola, menatap ke kotak penalti yang penuh dengan pemain berebut posisi. Sorakan bobotoh turun menjadi bisikan serempak, menciptakan atmosfer mendebarkan. Haye melepaskan bola melengkung indah yang meluncur sempurna ke arah Andrew Jung. Sang bomber melompat paling tinggi, menanduk bola dengan kekuatan penuh, tetapi kiper Lion City menepisnya dengan ujung jari di detik terakhir. Nyaris saja stadion runtuh oleh suara protes dan jeritan kecewa. Para pemain Persib tak menyerah. Mereka terus menekan, terus mengirim bola ke depan, terus mencari celah sekecil apapun. Setiap menit terasa seperti final, setiap sentuhan bola seperti sebuah keputusan hidup atau mati. Lion City semakin mundur, semakin pasif, dan semakin terlihat seperti hanya menunggu waktu. Persib menguasai ritme, atmosfer, bahkan emosi lawan. Stadion terasa seperti berhenti berputar ketika wasit melirik jamnya. Semua orang sadar, waktu semakin menipis. Bobotoh berdiri seluruhnya, membentuk gelombang biru raksasa yang bergetar di bawah lampu-lampu Stadion Singapura. Para pemain Persib, meski kelelahan, masih menunjukkan tatapan yang sama, tatapan tim yang menolak menyerah sebelum kemenangan diraih. Atmosfer ini begitu tebal hingga napas pun serasa berat. Lion City mencoba menjaga bola lebih lama, mengulur waktu, berharap tekanan mereda. Tapi setiap kali mereka menguasai bola, sorakan panjang bobotoh langsung menghujam, mengguncang keberanian tuan rumah. Tekanan psikologis itu terlihat jelas pada kaki para pemain Lion City yang mulai gemetaran, operan mereka semakin tidak presisi, dan komunikasi mereka terdengar kacau. Mereka tidak hanya melawan Persib, mereka melawan Lautan Biru yang menguasai Singapura. Persib membaca situasi itu dengan cerdas. Tom Haye kembali mengambil alih kendali permainan. Gerakannya tidak secepat menit awal, tetapi justru semakin matang dan berbahaya. Ia mengatur tempo, memilih kapan harus mempercepat, kapan harus melambat, dan kapan harus menusuk lewat umpan mematikan. Wajahnya penuh konsentrasi, seolah ia sedang menulis babak baru sejarah Persib langsung di atas lapangan. Lalu, sebuah peluang emas tercipta dari kaki seorang pemain yang sejak awal malam itu bermain seakan digerakkan oleh amarah suci, Andrew Jung. Ia menerima bola dari Haye, memutarnya dengan elegan, lalu berlari menembus celah sempit di antara dua bek Lion City. Sorakan bobotoh berubah menjadi pekikan yang naik perlahan seperti deru badai. Andrew menembak keras dari jarak 20 meter, bola meluncur cepat, tapi kiper Lion City menepisnya dengan susah payah. Bola mental tinggi, menciptakan momen liar di depan gawang. Ciro Alves mengejar bola itu dengan kecepatan penuh. Dua bek Lion City bersandar keras, mencoba menjatuhkannya, namun Ciro tetap berdiri. Ia mengontrol bola dalam tekanan, menggiringnya masuk ke kotak penalti, lalu bersiap melepaskan tembakan final. Bobotoh sudah mengangkat tangan siap merayakan gol. Namun sebuah tackle berbahaya datang dari belakang, membuat Ciro terjatuh keras. Semua orang menjerit bersamaan. Wasit langsung menunjuk titik putih, penalti. Stadion berubah menjadi medan perang suara. Bobotoh melompat, berpelukan, bahkan beberapa terlihat menangis oleh campuran lega dan tegang. Pemain Lion City mengerubungi wasit, memprotes dengan keras, beberapa memegang kepala tidak percaya. Namun keputusan tak berubah. Drama mencapai titik tertingginya. Semua mata tertuju pada satu titik putih yang akan menentukan nasib pertandingan. Tom Haye maju sebagai eksekutor. Udara terasa menebal saat ia meletakkan bola. Penonton menahan napas. Kiper Lion City berusaha mengintimidasi, melompat-lompat di garis gawang. Haye berdiri tegak, menarik napas dalam, menatap lurus ke arah gawang dengan ketenangan seorang pemimpin yang memikul harapan ribuan orang. Ketika ia mundur 3 langkah, stadion menjadi begitu sunyi seolah dunia menunggu satu dentuman besar. Haye berlari kecil, menendang bola dengan teknik sempurna, tenang, lembut, tetapi terarah mematikan ke sudut kiri bawah. Kiper Lion City melompat ke arah yang berlawanan. Dan ketika bola menyentuh jaring, stadion meledak dalam teriakan paling keras sepanjang pertandingan. Bobotoh mengamuk dalam kebahagiaan yang tak terukur. Bendera biru berkibar, drum dipukul, dan suara Persib. Persib mengguncang Singapura seperti gempa. Para pemain Persib berlari memeluk Tom Haye. Dalam arus pergolakan yang mengguncang negeri, setiap kesaksian,
Setiap rahasia yang terbongkar, dan setiap perjuangan yang dipertaruhkan akhirnya bermuara pada satu kenyataan tak terbantahkan. Kebenaran tidak pernah bisa dikubur selamanya. Dari jeritan massa di luar gedung pengadilan hingga bisikan saksi-saksi yang akhirnya berani menerangi lorong gelap kekuasaan, semua bab ini menyatu menjadi sebuah perjalanan epik tentang keberanian melawan ketidakadilan. Ketika bukti-bukti terakhir diungkap dan topeng-topeng penipu mulai runtuh, sejarah mencatat bahwa meski badai begitu dahsyat, mereka yang berdiri demi kebenaranlah yang akhirnya membawa cahaya ke tengah kegelapan. Inilah kisah panjang tentang pengkhianatan, perlawanan, dan kebangkitan, kisah yang mengukir jejak abadi bahwa